Saat itu 2007 booming burung namanya Arya, itu induknya berasal dari darah Sena. Lah dari situ saya mengambil induk betina dari sana. Alhamdulillah keluar anak-anakannya bagus-bagus. Sebelum kita terjun sampai di lomba juara-juara, banyak sekali peminatnya darahan itu. Setelah kita jualin malah kita keasikan jual. Kalau di ternak merpati hanya kita membutuhkan keikhlasan. Kalau kita memainkan perasaan, pasti perasaan kita sering dimainkan. Menurut saya prospek kedepannya akan semakin lebih bagus. Soalnya merpati itu burung yang disukai dari kalangan anak kecil sampai kakek-kakek. Dari kalangan menengah ekonominya sampai kalangan ke bawah sampai ke atas bisa mendapatkan merpati. Nama saya Sugiman, saya beralamat di Desa Banjarsari, Sokaraja. Kalau usaha saya ada di home industri, juga merpati. Merpati berawal dari hobi, karena kesininya banyak peminatnya, akhirnya kita sebagian ada yang kita jualin. Kalau home industri itu bikin stik es krim sama bikin software itu isinya piwut, triplek Salman piwut. Home industri itu kan kita berbagilah untuk penghasilan lokasi sekitar, biasa ada pemasukan lah, baik itu buat beli gas, buat masak harian lah gitu. Nah, sebelum terjun ke dunia merpati saya usahanya di home industri stik es krim gitu. Untuk merpati sendiri saya dimulai dari tahun sekitar 2006-2007, berawal dari hobi, suka lomba-lomba muter-muter gitu. Begitu berjalannya waktu, saya berternak. Dengan efisien ternak itu kan kita menciptakan burung-burung bagus dari kandang sendiri dengan terah yang kuat. Alhamdulillah dari 2006 sampai 2012 kita itu sibuk ngamen, lomba-lomba lah itu ya. Setelah kita fokus di usaha, otomatis burung itu kita biarin. Berjalannya waktu, burung kan beranak pinang lah gitu. Kebetulan saat itu 2007 muncul booming burung namanya Arya, yang itu induknya berasal dari darah Sena. Lah dari situ saya mengambil induk betina dari sana. Alhamdulillah keluar anak-anakannya bagus-bagus. Kita buat main. Sebelum kita terjun sampai di lomba juara-juara, banyak sekali peminatnya darahan itu. Akhirnya kita jualin. Setelah kita jualin malah kita keasikan jual. Sampai sekarang belum bisa main. Sudah 5 tahun sampai sekarang kita nggak terjun di lapangan, karena sudah keasikan jualin burung sebenarnya. Sebenarnya sih dalam hati pengen sekali terjun lagi. Untuk merpati sendiri saya ikut lomba itu dari tahun 2007. Alhamdulillah sampai sekarang nggak putus dari merpati lah gitu. Kalau di ternak merpati hanya kita membutuhkan keikhlasan. Kalau kita memainkan perasaan, pasti perasaan kita sering dimainkan karena melibatkan emosi. Kalau merpati kan di saat burung merpati sakit, penanganan kita itu harus tenang. Karena kalau kita melibatkan emosi, berakibat fatal. Yang burung harusnya sembuh akhirnya mati. Satu itu. Yang kedua, di saat kita bermain lomba, burung hilang, udah beresiko kan. Kalau kita melibatkan perasaan, pasti kita akan sedih. Dulu saya berajukan porpok itu hanya darah satu, itu darah Sena yang khusus kita ternak, sama darahan Sampurna Halilintar. Kalau sekarang berkembang, kita mengambil darahan-darahan Tor, darahan-darahan Garong, Tapulawan. Kita berternak dengan acuan darahan-darahan juara. Belajar ternak merpati sendiri itu kita berawal dari melihat burung yang namanya Arya. Hampir merata saat itu saudara-saudaranya kinerjanya bagus. Akhirnya kita ngambil betina adanya Arya, sang legenda burung mejaan. Beracuan dari betina itu kita fokus di ternak. Alhamdulillah betina itu mencetak banyak sekali burung-burung juara yang dari kandang sini juga. Begitu berjalannya waktu, betina itu karena betina itu beracuan untuk nyetak, di crossing sama jantan apapun, alhamdulillah keluar bagus. Kalau untuk mencetak hasil yang bagus, setidaknya kita harus melihat kinerja induk jantannya dari jarak-jarak dekat dulu. Setelah itu dari mental juara itu atasnya kuat lah gitu. Untuk efisien peternak merpati untuk pemula itu harus memahami dulu karakter yang dibutuhkan dalam hati, ingin menciptakan burung seperti apa. Yang kedua, setidaknya beli burung itu dengan terah yang jelas. Syukur-syukur
ke kandang langsung. Itu untuk mengefisien kegagalan, karena harga merpati sekarang kan sudah lumayan mahal. Yang kedua, diperhatikan dari saudara-saudara yang mau dia ambil, banyak yang juara atau hanya juara kagetan. Yang disebut juara kagetan itu sekali juara sudah nggak juara lagi, saudara-saudaranya nggak juara, itu juara kagetan. Untuk pemain pemula setidaknya kita mempunyai tujuan dulu. Yang kedua, harus punya kandang dulu biar kita tidak repot. Kalau kita beli burung dulu tidak punya kandang, otomatis burung yang kita beli akan stres, berakibat fatal juga. Kegagalan itu lebih besar. Setidaknya kandang dulu yang disiapkan. Burung bertelur nggak menetas itu berkaitan sama rezeki lah ya Mas. Kita itu tidak membesar-besarkan itu. Setidaknya burung itu baru diambil anaknya ya kalau udah rampas lah gitu. Satu dari bentuk fisik, yang kedua dari bulu, yang ketiga dari paruh juga dan sebagainya lah, banyak itu kan kriteria yang menentukan burung bagus. Setidaknya yang paling utama ya dari saudara-saudara yang di atas sudah banyak yang keluar juara. Setidaknya tulangan rada besar, kenyal, itu dagingan, alar juga rapat, merit juga padat sucukannya. Setidaknya itu menentukan ciri terbang karo sayap. Perawatan harian kita biasa, paling kita kasih makan per hari itu 1 kali tiap sore. Kalau jantan sama betina sama, kalau pagi itu kita paling keluarin jemur itu untuk rawatan harian. Mengenai pakan sendiri ada campuran. Ada jagung, ada millet, ada beras merah, juga dikasih sedikit pur. Kalau pencampuran itu tergantung berat badan juga lah. Kita kebiasaannya utamakan pakai jagung, karena jagung itu mengandung nutrisi besar. Sukanya berternak merpati dalam diri saya itu ya menghasilkan burung-burung bagus. Dukanya berternak merpati itu ketika kita ada penyakit yang masuk ke kandang. Itu kita hanya perlu ketenangan perawatannya. Yang paling duka itu ya bermain perasaan. Di saat burung kita lagi suka-sukai, lagi sayang-sayangi, saat kita bermain, burung itu dibilang error atau hilang lah gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bermain merpati dibilang setengah gila, karena mencarinya pokoknya memerlukan waktu sama perasaan gitu. Dulu awal-awal berternak kan kita hanya mengandalkan burung terak kenceng sama terak kencang. Ternyata yang diperlukan itu kan kecerdasan dalam bermain tali kolong. Ternyata terak kencang ketemu terak kencang belum tentu pinter kolongnya. Itu kegagalan. Jadi banyak burung yang dipotong. Cara mengatasinya ya kita beli lagi burung yang sudah jelas-jelas terak kolong sama terak kolong lah gitu. Misal kita beli burung terak kolong, kita crossing sama burung terak balap, itu kan kita bikin, itu kegagalan lebih besar gitu. Lebih baik kita meneruskan terak kolong ya kita crossing sama terak kolong. Kalau penyakit biasanya kan seperti sekarang, ini kan perubahan dari musim panas ke musim hujan, yaitu kadang-kadang kan penyakit kembung gitu, sarapannya muta-muta lah gitu, berak hijau. Paling itu kita penanganannya hanya dengan ketenangan, satu itu ya hanya penyediaan obat lah gitu. Kita pakai obat herbal, pakainya cuma kencur, itu kita bebak, kita taruhin di tempat minumnya aja. Kriteria burung lomba kolongan itu setidaknya tepat betina, yang kedua cc turunnya kencang, yang ketiga burungnya itu suka ke betina lah, jadi tidak selingkuh. Kalau kita bawa ke lapak lain ngamen, jadi tidak mudah hilang. Kalau harga dari sini kita jual ya diantara yang sudah jadi itu 7-10 juta. Kalau yang masih piikan-piikan itu biasa kita jual per ekornya itu ada yang 1,5 sampai 3 juta. Kalau pendapatan dari merpati jualan piikan itu saya sendiri tidak pernah berpatokan, karena merpati kan sebagian juga dari hobi gitu. Menurut saya prospek kedepannya akan semakin lebih bagus, soalnya merpati itu burung yang disukai dari kalangan anak kecil sampai kakek-kakek, dari kalangan menengah ekonominya sampai kalangan ke bawah sampai ke atas bisa mendapatkan merpati. Kalau prinsip saya sendiri di merpati ya, kita semisal mau jual burung ya setidaknya burung yang benar-benar kualitasnya ada nanti ke depannya, perspeknya ke depannya bagus. Yang kedua, setidaknya burung itu masuk kriteria lomba di mana Medan. Kalau kandang ini sistem wartelan, kalau itu sistem box. Jadi ya tergantung selera orangnya masing-masing yang pengen bikin kandang. Yang kedua tergantung tempatnya juga lah, kita menyesuaikan tempat juga.
Kalau kandang yang bagus sebenarnya sama, tinggal perawatannya aja lah. Banyak burung yang juara kebanyakan malah lahir dari kandang sederhana. Darah itu melambangkan kasih sayang sebenarnya. Yang kedua, darah itu memikat hati bener-bener, sama baik anak kecil, orang tua, sama kakek-kakek. Ke merpati itu bisa suka semua lah gitu. Alhamdulillah saya dari awal main merpati itu istri mendukung. Alhamdulillah saya tidak ada pernah komplainan. Ya itu paling komplainan dari istri kalau kita di kandang itu sampai pulang sampai jam 12 malam di saat banyak teman gitu. Kan banyak teman sering datang ke sini, sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Nah itu kalau pulangnya sampai larut malam lah, jam 12, kadang jam 1, itu kadang-kadang kendalanya cuma itu. Kalau meremehkan mungkin menurut saya ya belum pernah mendengar. Mungkin ya tahun-tahun ini karena kita tidak pernah muncul di lomba, ya mungkin ada kata-kata yang nggak kita dengar gitu. Mungkin karena sebenarnya kita udah pengen sekali ikut lomba. Sekarang hampir semua daerah sudah suka sama burung. Namanya burung merpati. Sampai Jawa Barat, sampai sekarang sudah sampai Wonogiri sudah mulai rame kok. Alhamdulillah saat ini yang kita pakai darahan-darahan kental juaranya semua. Itu jenis satu dari darah Sena, patokan itu satu. Yang kedua dari darah Garong, yang ketiga ada darah Sapulawan, yang keempat itu ada darah Thor. Kalau masalah bersaing dengan peternak-peternak yang lain, bukan bersaing dari apa ya nilai harga, bukan. Kalau bersaing itu sebenarnya bersaing dalam arti bagaimana kita menciptakan burung bagus, karena burung itu kan berkaitan dengan hati. Misal kita punya burung bagus, ada yang dijual 3 juta, misal teman ada yang punya burung bagus juga, ada yang bisa laku sampai 50 juta bahkan ratusan juta, itu kan rezeki. Nah, setidaknya kita menjual burung tidak mengecewakan yang beli gitu. Untuk usaha merpati sendiri untuk kedepannya saya berharap ya semakin maju, semakin berkembang. Karena sekarang penghobi merpati sudah banyak sekali. Untuk teman-teman yang bagi pencinta merpati atau baik yang sudah jalan ataupun yang mau pemula bermain merpati, ya setidaknya kita harus menyiapkan dulu mental. Yang kedua harus benar-benar memahami kondisi keluarga juga, ekonomi. Jangan memaksakan hobi, karena hobi merpati itu adalah hobi mahal. Untuk teman-teman yang suka bermain merpati itu harus pandai-pandai mencari uang. Untuk teman-teman yang ingin silaturahmi ke kandang saya atau ingin mencicipi bijikan-bijikan saya dari terah kandang saya, silakan teman-teman komunikasi saja ke nomor WA 081313704222. Untuk yang terakhir, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channelnya 1000 Mimpi. Mantap.